Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat global, insya Allah kita akan diberi kesempatan untuk bertemu lagi di pelatihan FTTH di bulan Mei 2024. Global kembali mengadakan untuk sahabat global tentunya. Kita buat di dua kota sahabat global. Seperti biasanya kita buat dua kelas. Dua kelas untuk di Surabaya. Kita ada di Hotel Dakpam insya Allah di tanggal 4 dan 5. Kelas pertama, 6 dan 7 kelas kedua. Kenapa kok ada kelas pertama dan kelas kedua? Banyak pertanyaan seperti itu. Karena kuota kami hanya 40 peserta untuk satu kelasnya. Kemudian untuk di Semarang kami adakan di Hotel Horizon itu di tanggal 18-19 kelas pertama dan kelas kedua di 20 dan 21. Sahabat global, di setiap pelatihan kami selalu ada inovasi. Bila tidak ada inovasi, kami belum bisa membuat pelatihan. Maka untuk inovasi kali ini kami akan persembahkan kepada sahabat global beberapa aplikasi yang terbaru dari global tentunya untuk sahabat global. Bagaimana dengan kalkulator rasio yang sudah kami update ya, mempermudah sahabat global sudah nggak perlu harus online lagi, bisa offline. Kemudian dengan APK tentunya. Kemudian ada mapping jaringan sehingga sahabat global dengan mudah bisa menentukan titik-titiknya, di mana posisi tiang, di mana posisi. Kita akan bahas semuanya. Kita akan buat simulasi-simulasi di dalam video ini. Kemudian ada satu lagi yang paling menarik adalah sahabat global akan memiliki kesempatan untuk belajar Smart OLT by Global. Di situ tinggal klik doang, next. Sahabat global langsung mendapatkan skripnya dan tinggal input, kemudian setting down. Nah, kita akan berbicara itu lebih lanjut di dalam pelatihan. Namun sahabat global harus mengetahui dulu apa saja yang didapat. Kita akan bicara tentang pelatihan awal yang nanti akan kita dapatkan. Tentunya namanya juga pelatihan FTTH, maka dasar-dasarnya harus kita ketahui dulu. Sahabat global, kita mengadakan pelatihan ini bukan hanya sekedar untuk memberi informasi ke sahabat global bahwa global ada dan global ini adalah penjual atau penyedia material, bukan. Kita ingin sahabat global menggunakan apapun alat di luar sana, baik tools, baik material, apapun itu dengan kemampuan knowledge yang cukup. Sehingga saat sahabat global menerapkan di dalam jaringan, itu bukan merugikan tapi menguntungkan sahabat global. UMKM Indonesia akan terus maju bila memiliki knowledge yang baik. Kita akan bahas tentang pengenalan dan konsep dasar FTTH. Ya, pengenalan konsep dasar FTTH ini apa sih yang dibahas? Tentunya sahabat global akan mengetahui bagaimana memanajemen apa saja yang digunakan, kemudian bagaimana caranya membuat satu jaringan dengan baik. Maka kita akan membuat itu dalam mapping yang sangat mudah. Dan sahabat global nggak perlu lagi gambar-gambar. Kita akan buat akurasi yang cukup tinggi untuk sahabat global mempelajarinya dengan cara yang lebih modern. Oke? Kemudian kita masuk ke membuat dana jaringan FTTH sesuai kebutuhan. Itu sudah akan kami bahas semua di mapping. Sahabat global akan melihat di simulasi setelah saya mengenalkan setiap tema-tema yang akan kita bahas nanti. Kemudian untuk mengenal dan berhitung lusis aksesoris fiber optik ini yang paling penting sahabat global. Jadi lusis itu biasanya kita sebut redaman. Bila kita tidak memiliki kemampuan untuk memanajemen lusis atau redaman, tidak tahu bagaimana caranya nanti memberikan titik-titik rasio, bagaimana caranya mengetahui apakah laser ini sudah ideal apa belum, bagaimana mengenal server yang kita gunakan, kemudian bagaimana mengenal bagaimana cara kita memanajemen atau memaintain jaringan dengan baik. Itu yang sangat penting ya. Sering sekali kita jadi miscommunication karena pengetahuan yang sangat kurang. Nah, kemudian kita menentukan letak ODC, ODP serta perhitungan lusisnya. Ini juga sudah kita siapkan sahabat global di aplikasi mapping. Jadi sahabat global tinggal klik doang. Saya ingin menggunakan ODC, saya ingin menggunakan sistem ODP. Itu semuanya dengan mudah. Jadi ada penggabungan antara sistem ODC dengan sistem rasio. Sebenarnya ODC itu ya rasio sahabat global. Namun rasionya dibagi secara average, secara rata. Kalau splitter rasio yang kita tahu itu adalah splitter spesial rasio yang biasanya nanti kita gunakan untuk membagi lebih jelimet ya, lebih detail sehingga sahabat global bisa menggunakan laser dengan arah yang tertentu saja yang bisa menghasilkan laser output yang diinginkan tentunya. Nah, kita akan bahas itu. Kemudian kita masuk ke alat-alat penunjang progres instalasi jaringan FTTH. Ini sangat penting sahabat global. Kadang kita miscommunication di OPM.
Ya, kita tidak tahu bagaimana mendapatkan OPM yang recommended untuk kita gunakan di jaringan. Kemudian kadang kita tidak tahu bagaimana cara membaca OTDR walaupun kita punya OTDR. Kemudian kadang kita tidak tahu bagaimana caranya menggunakan splice dengan baik dan merawat splicing dengan baik. Maka kita butuh pengetahuan itu, maka adalah pelatihan ini. Kemudian lanjut sahabat global, kita akan praktek menggunakan alat splicer dan lain-lain tadi sudah saya bahas. Kami akan mencoba untuk mengajari sahabat global, mentraining bagaimana cara menggunakan tools dengan baik. Kemudian berhitung kebutuhan listrik pada perangkat server. Ini juga penting sahabat global. Bila kita tidak memiliki kemampuan berhitung apa kebutuhan listrik di server kita, maka itu akan zonk. Karena itu adalah komponen-komponen yang sangat penting atau penunjang di server. Bila ada problem di server, listrik adalah penentu. Jadi kita harus paham bagaimana cara memanajemen dan mengatur listrik itu dengan baik sehingga server yang berjalan 1 kali 24 jam itu akan selalu baik, dalam keadaan baik dan menunjang tentunya jaringannya juga akan baik, ya. Oke. Kemudian kita akan bicara tentang bagaimana instalasi listrik. Oh, sudah tadi. Kemudian betul, instalasi listrik untuk keamanan perangkat server ya. Jadi instalasi listrik untuk keamanan server itu kita dalam 3 poin ini sudah akan kita bahas bareng-bareng, ya, instalasi sistem backup power pada perangkat server. Jadi ketiganya ini adalah satu substansi yang sama tentang listrik yang kita akan kulik di sesi pelatihan FTTH nanti. Kemudian kita akan masuk ke topologi dan instalasi perangkat server internet dan IPTV. Nah ini, jadi kalau kita punya perangkat internet kemudian mungkin mau digabungkan untuk menjadi usaha IPTV mungkin, boleh sahabat global, kita akan kulik dan kita akan memberikan pengetahuannya ke sahabat global. Lalu konsep dasar setting OLT dan mikrotik. Nah di sini kita akan buatkan smart OLT menjadi terobosan baru untuk sahabat global. Jadi kalau beli OLT, saya dibantu setting nggak sih Bu? Saya dibantu, insya Allah itu akan menjadi solusi dengan Smart OLT. Smart OLT itu apa sih? Smart OLT atau Global Smart, Global Smart itu kami buat untuk mempermudah sahabat global dalam problem setting. Ya, kadang banyak orang yang ingin usaha di bidang ini namun tidak punya kemampuan. Lalu kemudian belajarnya masih lama nih. Nah, makanya di sini kita akan membuat pelajaran itu tidak terlalu sulit, namun sangat modern dan memudahkan sahabat global dalam menjalankan bisnis yang baru tentunya. Kemudian kita akan masuk ke praktek instalasi dan konfigurasi server. Sama nih, ini sudah jadi satu dalam beberapa poin dan konsep dasar setting perangkat IPTV. Ini juga akan kita bahas lebih detail karena perangkat IPTV itu sangat berkaitan dengan perangkat server internet. Jadi begitu sudah punya internet, maka IPTV dengan mudah akan didapatkan. Tapi budgetingnya lumayan sahabat global. Jadi kalau memang ingin digabung, nggak ada masalah, itu bisa. Kemudian kita akan membuat manajemen IP address, bridge, routing, VLAN, IGMP, terus APPS, aplikasi manajemen dari server hingga ke end user. Jadi kita itu akan belajar mulai dari titik awal sampai titik akhir di jaringan. Jadi kalau titik awal itu berarti dari server sampai dengan modem yang diletakkan di user. Ya itu, sahabat global akan memahami itu. Oke. Saya akan bahas tentang kalkulator rasionya dulu yang sudah update ya. Kita lihat untuk kalkulator rasionya yang sudah update. Sahabat global sebelumnya mungkin sudah mendapatkan kalkulator seperti ini namun tidak belum update ya. Sekarang kita sudah buat sistem dengan APK sehingga bisa online dan bisa offline. Offline berarti gini, kadang sahabat global di jaringan mungkin bingung, jaringannya tidak bagus, kemudian harus buka kalkulator untuk berhitung. Kita buatkan dengan sistem APK offline. Jadi sahabat global tidak sulit lagi untuk menggunakan aplikasi kalkulator rasio. Di sini ada splitter rasio, jalur lurus, jalur percabangan gitu. Ini semua akan kita bahas secara detail. Saya akan buatkan asumsi mungkin ya. Saya akan buatkan sedikit saja. Boleh di sini masukkan asumsi laser berapa? 8. Ini maksudnya output laser ya dari SFP 8 dB. Kemudian konektornya kita gunakan konektor 2, berarti konektor ini bisa kita gunakan adapter atau pigtail ya biasanya ya. Kemudian titik splicing 2. Sahabat global perhatikan sebelah kanan. Di sini ada angka-angka yang muncul. Ini adalah losses dari penggunaan konektor ya. Kemudian ini ada losses dari titik splice 0,2 karena ada 2 kali. Kemudian panjang kabel. Anggaplah panjang kabel kita buat 100 meter. Di sini sudah muncul minus 0,35.
maka minus 0,03 ya, ini untuk panjang kabel 100 meter. Kemudian tipe ODP. Nah, di sini banyak, ada 4 PLC, ada 8 PLC, ada 16, ada box. Maksudnya ini mau menggunakan splitter PLC atau splitter box. Silakan. Oke, kita pakai 8 box ya, splitter box. Kemudian di sini ada lusis atau redamannya minus 10,3. Nah, kita akan menentukan targetnya sendiri. Oke, kita buat targetnya berapa? Minus 17 ya. Kita akan proses, kita klik proses. Nah, di sini sudah muncul bahwa kita akan menggunakan rasio 4%. Kemudian kita akan menggunakan rasio besarnya adalah 96%. Dan untuk lusis atau redaman dari 4% adalah minus 14,18. Yang dari 96% adalah minus 0,38. Keluaran ODP sesuai dengan target kita ya, minus 17,31. Kemudian terusannya kita masih punya sisa laser 6,79. Ini akan kita bahas total ya sahabat global, mulai dari jalur lurus, jalur percabangan, dan lainnya. Ini memang butuh knowledge yang lebih ya, karena ini agak ribet. Tapi nanti kita boleh open, nanti kita akan berhitung lebih detail di sini. Karena ini kalau dijelaskan satu-satu nanti sahabat global terlalu panjang durasinya ya, nanti agak bingung. Oke, kita masuk ke mapping ya, mapping. Nah, sahabat global perhatikan baik-baik. Mapping ini kita buat dengan akurasi yang cukup tinggi. 99,9% kita gunakan dari satelit. Jadi mappingnya ini sudah sangat akurat. Di sini kita buat mapping dengan server ya. Servernya yang merah ini ya, server. Oh ini server, sorry. Ini server. Kemudian di sini ada tiang. Ya, sudah tertera tiangnya. Jadi jarak antara tiang pun bisa kita tentukan. 30 meter, 50 meter itu bisa kita tentukan. Ya ini ada jarak antar tiang. Kemudian lebih kabel pun sudah masuk di sini. Sahabat global bisa lihat ada lebihan kabel pun sudah masuk di sini. Kemudian ada hal yang lain lagi ya, kita coba klik ini. Di sini ada port dB ya, untuk redamannya itu minus 17,05 dB. Ini kita sudah bisa melihat redaman kita langsung sahabat global di setiap jarak yang kita tentukan dengan ODP yang kita gunakan. Jadi nanti splitter rasionya mau gunakan apa, join closernya mau di titik mana, ODP-nya mau di mana. Sahabat global tinggal klik mappingnya sahabat global di mana, itu langsung bisa digunakan di sini. Nah, infonya kita bisa buat ini ada sebagai server, ada ini klik 2 ODC, kemudian ada 1 ODC plus ODC. Semuanya ini bisa sahabat global gunakan. Di sini keterangannya kita menggunakan 11 tiang dengan panjang kabel 602 meter. Ini estimasi kabelnya ya. Kemudian ini ada icon-icon yang menunjukkan letak server, letak ODC, dan lain-lain. Insya Allah nanti kita akan bahas tuntas ini. Kemudian satu lagi yang paling menarik itu adalah Smart OLT ya. Smart OLT by Global. Contoh sahabat global, kita mau setting OLT global. Kita klik dulu. Di sini ada Fujitomo, ada Hyozo, ada HSGQ, ada Huawei, ada Visual, ada ZTE. Oke, kita mau global dulu. Global, kemudian kita mau setting OLT Ipun ya, Ipun aja atau Gipun, silakan. Oh Gipun, oke. Terus tipenya kita ambil lah salah satu tipe, oke. GL004 berarti 4 port. Kita mau menggunakan VLAN, kita klik yes. Kalau tidak ya kita klik no. Oke, no. Sekarang oh yes, oke. Terus kemudian kita input VLAN ID. Contoh kita input VLAN ID 50. Kemudian kita tag atau untak. Kalau kita mau tag ya kita tinggal taruh di G1-nya, kita tag di sini. Kemudian kita turun di input VLAN ID-nya mau kita buat VLAN 100 mungkin. Nah, ponnya mau kita nyalakan yang mana? Mau dinyalakan semua atau mau ditambah lagi ponnya mungkin kurang? Bisa? Nah, kemudian untuk portnya kita kasih di G1. Input VLAN ID-nya kita buat di sebentar sobat global, di berapa? 200. Kemudian silakan kita mau klik pon yang mana yang mau kita aktifkan, lalu kita kasih di G3 mungkin. Oke. Setelah itu kita masuk ke VLAN remote OLT-nya yang via uplink, kita kasih 50 ya, kita buat 50. Kita kasih portnya MikroTik di header 3. Oke, sekarang kita masukkan IP address-nya. Ya, itu setelah kita masuk 19.168.41. Oke, IP remote-nya keluar. Ya, kita generate. Nah, akan muncul script seperti ini, sahabat global. Ini akan dilanjutkan nanti dilihat video tutorial, tinggal dimasukkan dan untuk setting OLT done. Kita akan bicarakan ini di pelatihan nanti.
Oke, sahabat global, itulah tadi penjelasan detail tentang apa saja yang akan sahabat global dapatkan di pelatihan FTTH Baik Global di bulan Mei. Jangan lupa kuotanya sangat minim, hanya 40 peserta per kelasnya. Dapatkan segera. Bila sahabat global bingung, langsung call saja semua panitia-panitia yang sudah ada di brosur digital. Kami akan melayani sahabat global dengan baik. Knowledge yang paling terbaik adalah bagaimana caranya kita memanajemen usaha kita dengan baik. Bila tanpa knowledge, maka kita tidak akan memiliki usaha yang baik. Sahabat global, kita bertemu di pelatihan insya Allah di bulan Mei di kota Surabaya dan Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.